Sahabat ikan. Nah, udah lihat ya tadi ya. Jadi beberapa item dari luar negeri juga udah masuk. Ini pari-pari dari Thailand. Terus kemarin itu ada cana ya, cana dari India. Itu udah pada masuk. Dan gua mau jelasin cara aklimasi kurang lebihnya tuh seperti apa. Yang biasa gua lakuin deh. Mungkin nggak yang paling bener, cuman ini kebiasaan gua di Bali Fish untuk nanganin ikan-ikan gua. Baik itu ikan alam atau ikan hasil breed kayak gitu. Ntar gua ajarin gimananya. Yuk kita naik ke atas, kita rilis ke tank. Nah sekalian sama gua mau ngerespon pertanyaan yang ada di kolom komentar part 1 kemarin. Jadi beberapa pertanyaan mungkin ya 3-5 ntar gua bacain terus gua jawab. Gue sepengalaman gua dan sebisa gua, oke? Nah guys, Apa nih? Yang pertama, nah ikan yang datang di Bali Fish harus gue sediain dulu tempatnya. Jadi yang pertama tuh gue harus prepare air. Gimana pun juga air ini harus siap untuk terima ikan baru. Yang artinya air udah ready, bukan air yang belum diendapin. pH biasanya gue di 7 dan TDS itu masih di bawah 100 karena belum ada penghuninya kayak gitu. Terus yang kedua otomatis kayak biasa kita apungin dulu ini di tanknya untuk untuk nyamain suhunya. Nah setelah 5 menit gua udah samain suhu kurang lebih, nah langsung aja gua rilis. Nah biasanya, nah ini kan karena lagi di shoot nih, jadi ada lampu. Nah sebenarnya harusnya mah digelap-gelapin aja supaya ikannya lebih gampang adaptasi di kondisi air yang baru atau kondisi tank yang baru. Susah. Itu aja untuk aklimasi karena emang persiapannya tuh bukan pas ikan datang di rumah, enggak, semalam sebelumnya udah gue persiapin. Oke. Pertanyaan pertama, ada yang nanya, "Bang, kirim-kirim bisa enggak?" Kirim-kirim bisa. Dia sih di sini dia nanya ya, kirim-kirim ke Semarang bisa nggak? Sebenarnya gue kirim-kirim kemana aja bisa, se-Indonesia Raya yang terjangkau ekspedisi. Ada beberapa ikan larangan yang nggak bisa naik kargo. Nah itu juga ada yang beberapa jenis yang nggak bisa. Oke? Jadi kalau untuk kirim semua jenis ikan sepulau Jawa, Palembang, Lampung, Bali itu biasanya lancar dan bisa, apapun gue bisa kirim. Cuman untuk beberapa jenis yang luar pulau itu ada surat perizinannya yang gampang ya tetap gue bisa kirim, tapi yang nggak bisa ntar ya kita cari solusi lain deh, atau enggak ya cari ikan lain. Nah dari Arsen Diski, keren bang, lumayan buat yang punya IG biar nggak kebanyakan DM harga. Hahaha, sukses dan sehat selalu. Iya, jangan dong melulu DM bang harga, DM bang harga. Kan kalau di story tinggal di swipe up udah langsung nge-direct WA, kita ngobrol di WA aja lah biar lebih mesra ya. Nah dari Diko Saputro, tanknya bersih juga ya, padahal ikannya lumayan banyak, bisa kali bahas filternya. Nah untuk masalah filtrasi nih, contoh ini tank gue filter samping. Nah ini susunannya kayak gini ya kalau teman-teman yang punya filter samping. Pertama gue akan taruh kapas di yang paling atas karena ruang filter samping ini agak sempit kan biasanya kayak gitu dan terbatas. Jadi gue taruh mekanis dulu. Nah di sini gue pakai Crystal Bio semua. Kenapa gue sering rekomendasiin Crystal Bio? Karena gue pun udah pakai Crystal Bio dan gue ngalamin. Oh ternyata bisa diandelin nih Crystal Bio. Dan terakhir gue taruh mesin di sini. Nah di sini mekanis. Di sini sebenarnya bukan mekanis juga sih Biofoam ini, cuman di sini dia berfungsi juga bisa sebagai rumah bakteri juga bisa. Tapi gue di sini tujuannya ya, cuman gue ngeganjel biar batu-batunya tuh di bawah dan nggak ngambang karena kan dia Crystal Bio ini masih baru dan masih ngapung. Terus kita ke filtrasi yang top filter. Nah kalau untuk top filter, nah ini gue iseng nih, gue baru coba filter shock. Nah dia gunanya juga untuk mekanik dan saya gue kasih Crystal Bio. Jadi rata-rata di saat air jatuh pertama ke media filtrasi, entah itu filter samping atau filter atas atau unsur filter yang pertama, pasti gue taruh mekanisnya, entah itu kapas, filter shock, biofoam ya dan lain-lainnya. Yang penting mekanisnya dulu perkasar, baru sisanya gue biologis dan gue andalin semuanya ke Crystal Bio. Hasilnya kalian lihat sendiri di footage. Nah jadi sahabat ikan, kalau kalian ada pertanyaan yang kalian mau tanyain ke gua, yang kira-kira nanti gua bakal riset dulu untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian tinggalin aja di kolom komentar di bawah ya. Nah, jadi kan ini sementara pas gue lihat dari konten pertama, feedbacknya bagus, banyak yang sering ngasih saran. Gue terima sarannya, gue perbaiki kesalahan gue. Tapi next kasih saran lagi supaya gue bisa perbaikin lagi kesalahan gue. Dan kalau ada mau pertanyaan, taruh juga di kolom komentar. Jadi nanti di part berikutnya, mungkin minggu depan kapan gue mau masuk ikan lain lagi, gue bisa bahas lagi ikannya, gue bisa kasih tahu lu orang harganya, dan gue bisa jawab pertanyaan. Jadi kita interaksi ya dua arah lah gitu. Oke sahabat ikan, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa supportnya, like, comment, dan subscribe. Kita lanjut ke review ikannya.
Nah, sahabat ikan, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini ada Motoro atau Potramotrigon Motoro, adalah pari air tawar dari family Potramotrigon sendiri. Merupakan spesies pertama yang dideskripsikan dari family ini dan juga yang paling luas penyebarannya. Di alam aslinya yaitu Sungai Rio Plata, Amazon, Orinoco dan sekitarnya. Pokoknya di sungai-sungai tropikal dan subtropikal di daerah Amerika Selatan. Itu merupakan habitat asli dari ikan pari air tawar ini. Jadi jangan ada yang miskomunikasi ya. Takutnya ikan pari disangka cuma ada di laut, tapi di alamnya sebenarnya emang ada kok, kayak gitu. Jadi ini benar-benar pari air tawar, bukan pari air laut yang diadaptasi ke air tawar, itu beda kasus. Size maksimum ikan ini 50 sentian. Salah satu contoh dewasanya itu sering kalian lihat di channel The Hakim. Namun sekarang udah captive breed, jadi kita nggak ambil dari alamnya langsung nih. Di Indo ada, Thailand ada, di Singapura juga ada. Nah bahkan katanya di sungai Singapura, Motoro ini ada loh di sungai-sungainya gitu, dan merupakan spesies yang invasif, makanin ikan-ikan kecil dan krustasea kecil. Nah yang bahayanya ini di krustasea kecilnya, kayak udang-udang gitu. Kan mereka berperan besar nih dalam rantai makanan, sedangkan nggak ada pemangsa dari si ikan pari ini. Jadi udang-udangnya pada habis, tapi ikan parinya terus berkembang biak karena makanannya terus dimakanin, tapi dia nggak ada, dia di puncak rantai makanan kayak gitu. Jadi justru perlu kita kontrol populasinya. Itu yang terjadi di Singapura sekarang. Di sini gua ada stok sekitar 13 sentian nih, kurang lebih gua bandrol seharga 900 sampai 1,4 juta per ekornya, tergantung marking dan ukurannya. Oke guys, nah kalau ada yang mau lihat dan nanya-nanya lebih lanjut, langsung aja kita ke WA. Oke, lanjut. Nah lanjut ke ikan kedua, ikan belida albino. Ikan satu ini pada dasarnya adalah ikan yang bisa dijumpain di Malaysia, Indonesia, Thailand dan sekitarnya. Ikan ini biasanya merupakan jenis ikan yang masih satu family dengan Chitala dan Notopteridae. Ikan ini banyak hidup di perairan yang ada di sungai besar dan berdekatan dengan rawa yang ada di sekitar Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, kalau belida albino ini kebetulan gue dapetnya masih impor dari Thailand, karena di sana justru indukan albinonya yang subur, jadi kita masih impor dari Thailand. Ikan ini bisa mencapai berat 5 kilo untuk setiap ekornya, kayak gitu. Di pasaran terutama di Indonesia ada dua jenis ikan belida yang cukup populer. Ikan tersebut adalah belida dengan warna abu-abu keperakan serta yang albino. Nah, yang albino ini yang lagi ada stok di Body Fish, kayak gitu. Ini ukuran sekitar 15 sampai 17 cm kurang lebihnya ya guys, dan gua bandrol di harga 300.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Makannya di sini udah pakai ikan kecil, pakai cere, kadang gue sempilin udang beku. Ya sebenarnya belida albino ini udah sangat akrab sih di masyarakat, jadi gue nggak gitu perlu jelasin lebih banyak lagi karena ya emang udah ikan asli Indonesia juga kayak gitu. Dan seperti biasa, kalau yang mau nanya-nanya langsung aja kita ke WA. Lanjut. Lanjut ke pari paling mewah menurut gua loh ya, karena gue suka dari patternnya, yaitu warna dasar hitam dengan polkadot putih. Ini adalah Black Diamond Stingray. Nah di Stingray ini gue nggak mau banyak ngejelasin karena apa, terlalu banyak persepsi, opini maupun perdebatan yang sering terjadi masalah jenis Black Diamond ini. Ada yang bilang Black Diamond hybrid, ya udahlah. Sekarang kalau menurut gue dilihat aja ikannya cocok atau enggak, sesuai enggak sama harganya. Kalau cocok ya bungkus kayak gitu. Jadi gue nggak gitu mau ngebahas, yang penting satu yang ada di Body Fish ikan sehat, mau makan dan kondisinya gemuk-gemuk guys. Nah kalau yang menurut gue hybrid itu biasanya base-nya warna coklat, tapi kalau yang pure itu base-nya warna hitam. Nih kalian bisa lihat perbedaannya di video yang lagi kita tayangin ini. Harga tentu beda. Nah, kalau harga agak susah gue ngomongin di sini, tapi lebih baik langsung aja ke WA. Jadi kalian bisa nanya-nanya langsung ke gue dan gue jelasinnya lebih gampang. Nah, stok yang ada di Body Fish nih ukuran sekitar ya 13-15 cm deh.
Nah, patternnya ya kalian lihat sendiri. Yang pasti sih kalau mau video makan kalian langsung ke WA aja ya. Sama jangan lupa kalau mau stok ikan lain ada gue upload di Instagramnya Bodyfish. Oke, jangan lupa kepoin ya. Nah, di sini black diamondnya gue kasih makan udang beku guys. Jadi lebih cepat gemuk dan lebih gampang dicari lah udang beku di Indonesia. Udang pasar boleh, yang penting masih seger ya. Tapi gue sih kalau di rumah gue stoknya udang rawa, udang sungai yang belum mati terus gue bekuin. Jadi masih fresh kayak gitu. Dan gue udah ada supplier udangnya juga. Jadi kalian yang mau order udang beku dari Bodyfish itu juga bisa. Oke, kontak langsung. That's 3 bar yang lagi banyak dicariin orang. Nah, gue punya nih stok itu Notai Tiger. Nah, ini merupakan tiger dari Thailand. Dia punya ciri bar tipis tapi 3 bar loh di badannya, simetris kanan kiri. Di sini gue ada stok ukuran kurang lebih 10 cm dan gue bandrol dengan harga 400.000. Kalian bisa langsung cek stoknya dan keadaan ikannya langsung via WA. Oke? Dan juga di sini kita ada artis baru yang datang yaitu Chana Barca. Lanjut. Nah, bicara mengenai ikan termahal di dunia, mungkin yang ada di benang kita mungkin ikan arwana. Tapi kali ini gue mau bahas Chana Barca. Harganya yang mahal membuat ikan ini terkesan eksotis dan eksklusif. Dengan tubuhnya yang eksotis dan gerakan-gerakannya yang elok ketika berenang, sudah pasti disukai oleh para pecinta ikan hias. Kayak gitu. Cuma sayangnya tidak semua penghobi bisa memilikinya mengingat harganya yang cukup gila-gilaan. Kalau dari bentuk fisik, Barca mungkin kamu bakal mikir ini kayak Chana pada umumnya, kayak ikan gabus kayak gitu. Nah, yang di sini yang lagi ada di Bodyfish ini, gue bilangnya sih high fin ya, kayak gitu. Ukuran sekitar 40 sentian. Cuman sayangnya untuk spesies yang ini udah laku ke bos rumah jomblo. Nah, nanti bakal kita bikinin dulu rumahnya. Kemarin kita udah meeting untuk rumah barunya Chana Barca ini. Jadi kita nggak asal kirim, jadi mau dibikin dulu biotopnya supaya sesuai dan mumpuni untuk Chana Barca, baru kita melakukan pengiriman ke sana kayak gitu. Doain ya guys, semoga semuanya lancar dan kalian bisa nonton videonya di The Hakim Channel. Oke, sampai sini dulu review stok Bodyfish part yang kedua. Lu diam, gua mau tag. Oke sahabat ikan, sampai di sini dulu video kali ini mengenai review ikan yang ada di Bodyfish. Untuk stok-stok yang lagi nggak ada, kalian mau request boleh ketik di kolom komentar, ntar ikannya kita masukin. Dan kalau misalkan ada special request langsung ke WA pun gue terima. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini supaya memberikan edukasi dan hiburan buat kalian semua yang lagi di rumah aja. Oke? Salam sahabat ikan, gua Ricci cabut, Rizky Fajar cabut. See you on the next video.